Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Warok Sumogantra menjadi ketakutan saat mengetahui rombongan yang akan dihadangnya terdapat seorang nenek sakti. Siapakah nenek sakti itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Warok Sumogantra, nama jahatmu sudah lama ku dengar. Tidak disangka hari ini kau berani muncul dan menghadang kami. Primbon mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun nyalinya kecut menghadapi nenek yang sudah tersohor kehebatannya itu, namun ucapan merendahkan tadi membakar kemarahan Warok Sumogantra. Untuk sesaat, dia lupakan rasa takutnya. Nilu, tuak klungkung, bentaknya. Jika kau sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas minggat, tinggalkan tempat ini? Si nenek tertawa tinggi mendongak langit. Golok di tangan kanannya melesat. Bukan menyerang ke arah Warok Sumogantra, tetapi menghantam pada salah seorang anak buahnya yang langsung menjerit roboh ketika golok itu menancap di perutnya. Trum! Tengkuk Warok Sumogantra menjadi dingin. Betapa tidak, si nenek melakukan hal itu tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dan sambil terus mendengarkan suara tertawa tinggi. Warok Sumo, jika kau tidak sanggup melindungi nyawa anak buahmu, bagaimana mungkin kau dapat menyelamatkan nyawamu sendiri dari kematian? Si nenek kembali keluarkan ucapan mengejek. Merah padam wajah Warok Sumogantra, didahului oleh bentakan nyaring. Tubuhnya yang tinggi besar itu laksana terbang melayang ke arah Nilu tuak klungkung. Golok di tangan kanannya berdesing di udara. Senjata itu hanya lewat setengah jengkal dari batang leher si nenek baju biru. Begitu lewat, si nenek kibaskan ujung lengan bajunya. Serangkum angin keras menerpa. Warok Sumogantra merasakan tubuhnya tersentak keras. Dia cepat membuang diri ke samping. Namun tak ayal, goloknya telah terlepas mental oleh hantaman angin lengan baju tadi. Dan di saat yang sama, dia merasakan tangan kanannya seperti diremas tangan raksasa hingga dia merintih, kesakitan, kenyitkan tampang. Berkata Nilu tuak klungkung. Warok Sumo, apakah kau masih belum yakin kalau hari ini hari kematianmu? Warok Sumo menggebor marah. Karena tangan kanannya masih terasa sakit, maka dia pergunakan tangan kiri untuk memukul dengan mengerahkan tenaga dalam. Tingkat tenaga dalam yang dimiliki kepala rampok hutan Merapi ini memang cukup ampuh. Ketika pukulan dilepaskan, pakaian si nenek tampak berkibar-kibar. Namun untuk membuatnya roboh terjungkal dari punggung kuda, ternyata sang Warok masih belum mampu. Sebaliknya, ketika si nenek balas menghantam dengan kebutan ujung lengan baju, tak ampun lagi, Warok Sumogantra terbanting ke tanah dan merasakan dadanya sesak. Napas seperti mau putus. Ia bangkit dengan susah payah, tapi hanya untuk menerima hajaran tendangan kaki ke arah kepalanya yang tak mungkin dielakkan. Saat itulah satu bayangan hitam datang berkelebat dari samping.
Warog Sumo Ganta terpental jauh, terguling-guling di tanah tapi selamat dari kematian. Sebaliknya, si nenek berbaju biru terdengar berseru kaget. Hah? Tubuhnya seperti mumbul ke atas, jungkir balik di udara dan lain kejap sudah berpindah duduk ke atas punggung kuda lainnya. Dari atas punggung binatang ini, dia memandang tak berkesip pada sosok tubuh pemuda yang mengenakan pakaian serba hitam dengan gambar gunung dan matahari di dadanya. Orang muda, lagakmu lancang amat, berani mencampuri urusan orang. Siapa kau? Apa kamratnya rampok-rampok keparat ini? Begitu si nenek membentak. Nenek butut, lagakmu keren amat, balas membentak Pangeran Matahari. Aku Pangeran Matahari dari puncak Merapi. Aku pimpinan tertinggi gerombolan rampok. Kawasan hutan Merapi adalah daerah kekuasaanku. Siapa berani lewat di sini berarti berani ambil tanggung jawab. Si nenek mendengus. Caramu bicara dan pakaian yang kau kenakan membuatmu lebih pantas jadi pemain sandiwara. Tapi kulihat tadi kau punya sedikit ilmu. Aku belum tahu apakah ilmu itu bisa kau andalkan untuk menyelamatkan jiwamu. Orang-orang jahat sepertimu layak dikubur hidup-hidup, tapi tak layak dikubur kalau sudah mati. Baru menjadi jongos istana, lagamu seperti tuan besar. Pangeran Matahari ingin melihat sampai di mana kehebatanmu, monyet betina tua. Meskipun naik darah disebut monyet betina tua, tapi si nenek tetap mendengarkan suara tertawa tinggi. Masih duduk di atas punggung kuda, Lu Tua Klungkung rapatkan telapak tangan dan jari-jari tangannya, lalu diangkat ke kening seperti orang menghormat memberi salam. Ketika kedua tangan itu tiba-tiba dihantamkan ke bawah, disertai bentakan garang, dua larik angin deras seperti membelah tanah. Hiya! Pangeran Matahari merasakan tubuhnya tergoncang. Satu kekuatan membetot dirinya ke kanan, satu lagi menariknya ke kiri. Ketika dia coba melompat keluar dari daya tarik dua kekuatan yang seperti hendak membelah tubuhnya itu, si nenek tiba-tiba dorongkan tumitnya. Si pemuda merasakan ada hantaman dahsyat menabrak dadanya. Tubuhnya hampir terjungkal ke belakang, namun dia cepat jatuhkan diri setengah berbaring. Tangan kiri bertekan ke tanah, sedang tangan kanan menghantam ke depan. Makan pukulanku ini, teriak Pangeran Matahari. Niluat Klungkung tersentak kaget ketika ada gelombang tang angin dahsyat memusnahkan dua pukulannya tadi yang sekaligus kini menghajarnya. Dia coba bertahan dengan silangkan lengan kiri di depan dada, tapi kuda yang didudukinya tak sanggup berdiri. Binatang ini roboh terjengkang memaksa si nenek melompat sambil memukul. Ya! Pangeran Matahari tersenyum. Dia tahu kini kalau si nenek ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam yang tidak mampu menghadapi tenaga dalam yang dimilikinya. Maka dia pun lepaskan hantaman kedua. Kembali, Nilu Tua Klungkung melengak dan terpaksa lagi-lagi selamatkan diri sambil melompat dan memukul. Begitu pukulannya lepas, dia melompat dan kebutkan lengan pakaian birunya. Angin aneh mengeluarkan suara seperti puting beliung menerpa menggigitkan ke arah Pangeran Matahari, membuat tubuhnya bergoncang keras, padahal dua angin pukulan itu masih sejauh 3 langkah. Ketika serangan lawan tinggal 2 langkah lagi, Pangeran Matahari angkat kedua tangannya dengan telapak terkembang ke arah si nenek. Lalu dia dorongkan kedua tangan itu. Perlahan saja, tapi apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Suara mendesis keluar dari dua telapak tangan disertai sambaran angin hangat yang semakin lama semakin panas. Ketika kedua lengan sudah hampir membentuk garis lurus, hawa panas yang keluar dari telapak tangan semakin keras. Nilu Tua Klungkung merasakan tubuhnya seperti terpanggang. Mulutnya komat kamit, kedua kakinya terbenam ke dalam tanah. Lututnya menekuk dan perempuan tua ini akhirnya terjengkang. Dadanya mendenyut sakit. Sekujur tubuhnya seperti dikobarin api, namun dia tak mau menyerah begitu saja.
ilmu pukulan telapak Merapi yang tadi dilepaskan lawan masih sanggup ditahannya. Dengan seluruh sisa tenaga luar dan kekuatan tenaga dalam yang ada, perempuan tua ini pukulkan kedua tangannya ke tanah. Tubuhnya melesat ke udara. Selagi melayang inilah dia membuat satu gerakan aneh. Tangan kiri mendekap dan menekan perut, tangan kanan diancurkan lurus-lurus ke arah Pangeran Matahari. Kedua pipinya yang keriput menggembung. Ketika kemudian mulutnya meniup, menyemburlah asap tipis kuning yang menebar bau kayu cendana, yaitu sejenis pohon kayu harum yang banyak tumbuh di Bali. Semburan asap ini menyembur dan melesat sepanjang tangan kanan yang diluruskan dan mengarah pada sasaran. Pangeran Matahari mendadak merasakan kepalanya pening. Bagaimana kelanjutan pertarungan nenek Nyi Lutuak Klungkung melawan Pangeran Matahari? Nyi Lutuak Klungkung merasakan tubuhnya seperti terpanggang, mulutnya komat kamit, kedua kakinya terbenam ke dalam tanah. Lututnya menekuk dan perempuan tua ini akhirnya terjengkang. Dadanya mendenyut sakit, sekujur tubuhnya seperti dikobari api. Namun dia tak mau menyerah begitu saja. Ilmu pukulan telapak Merapi yang tadi dilepaskan lawan masih sanggup ditahannya. Dengan seluruh sisa tenaga luar dan kekuatan tenaga dalam yang ada, perempuan tua ini pukulkan kedua tangannya ke tanah. Tubuhnya melesat ke udara. Selagi melayang inilah dia membuat satu gerakan aneh. Tangan kiri mendekap dan menekan perut. Tangan kanannya diancungkan lurus-lurus ke arah Pangeran Matahari. Kedua pipinya yang keriput menggembung. Ketika kemudian mulutnya meniup, menyemburlah asap tipis kuning yang menebar bau kayu cendana, yaitu sejenis pohon kayu harum yang banyak tumbuh di Bali. Semburan asap ini menyembur dan melesat sepanjang tangan kanan yang diluruskan dan mengarah pada sasaran. Pangeran Matahari mendadak merasakan kepalanya pening, pemandangan berkunang dan perut mendadak mual. Sadar semburan asap kuning itu mengandung racun jahat, melumpuhkan, sang pangeran cepat gulingkan diri menjauhi. Namun si nenek ikuti gerak tubuh lawan dengan mengarahkan tangan kanannya. Kemana pemuda itu bergerak, ke situ pula tangannya diarahkan. Sang pangeran tak bisa lari lagi. Tubuhnya yang baru saja mencoba bangun tampak limbung. Sadar bahaya besar tengah dihadapinya, cepat-cepat dia berlutut dan tutup penciuman. Kedua matanya terpejam dan mulut melapatkan sesuatu. Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas, 5 jari membentuk tinju. Lengan disentakkan ke bawah, lalu secepat kilat dihantamkan kembali ke atas. Sama dengan itu, 5 jari tangan membuka dan bentakan keras menggelegar dari tenggorokannya. Tanah di tempat itu mendadak sontak bergetar. Terdengar suara aneh menggemuruh. Ketika tangan dihantamkan ke atas dan 5 jari membuka, mengempas, suara gemuruh berubah jadi suara ledakan dahsyat seperti gunung meletus. Belasan kuda meringkik. Beberapa sosok tubuh tampak mencelat lalu jatuh terguling-guling. Dua kuda penarik kereta tersungkur, berusaha lari tapi rubuh lagi. Kedua binatang ini akhirnya melosot begitu di tanah jalanan. Sementara itu, debu pasir dan bebatuan berterbangan ke udara. Pangeran Matahari telah mengeluarkan ilmu pukulan sakti bernama Merapi Meletus yang didapatnya dari kakek sakti di puncak Merapi. Nyi Lutuak Klungkung merasakan isi dada dan perutnya seperti berhamburan keluar ketika terdengar suara gemuruh yang disusul letusan hebat tadi. Jalan darahnya seperti terhenti, kepalanya seperti dipukuli palu godam. Sekujur tubuhnya mendadak sontak kehilangan daya hingga dia terkapar di tebing jalan dan darah mengalir di selah bibirnya. Keadaannya antara sadar dan pingsan.
tubuhnya tak berkutik sedikit pun. Keadaannya yang seperti ini menyelamatkannya karena Pangeran Matahari menyangka perempuan tua itu sudah meregang nyawa. Perlahan-lahan, Pangeran Matahari turunkan tangan kanannya, memandang berkeliling. Terlihatnya Waruksumo tengah berusaha bangkit berdiri sambil berpegangan pada roda kereta. Beberapa pengawal yang selamat segera jatuhkan diri bersila tanda menyerah, sedang anggota rampok yang masih hidup tegak menjauh, tak ada yang berani mendekat. Di dalam kereta, terdengar suara isak tangis perempuan. Pangeran Matahari melangkah mendekati kereta, lalu membuka pintu samping kendaraan itu. Di dalam kereta, tempat duduk berpelukan dua orang perempuan. Yang satu berusia sekitar 40-an, berparas rupawan dan mengenakan pakaian bagus lengkap dengan segala perhiasan. Perempuan satunya lagi adalah gadis remaja berkulit kuning dan memiliki wajah hampir sama dengan yang lebih tua, tetapi tentunya jauh lebih cantik. Jelas, keduanya adalah ibu dan anak. Inikah gadis yang bernama Raden Ayub Puji Lestari Ambawati itu? Membatin Pangeran Matahari. Detik pertama, dia melihat ibu dan anak itu darahnya tersirap dan jantungnya berdebar keras. Ingatan dan kenangan kembali pada masa 12 tahun yang silam. Meski waktu sekian lama berlalu, namun dia tak pernah melupakan raut wajah ibunya. Juga paras kakak perempuannya. Kedua perempuan itu ternyata adalah ibu dan kakaknya sendiri. Hampir terlontar ucapan ibu dari mulutnya kalau saja tidak tiba-tiba mendenging suara di liang telinganya. Pangeran Matahari, dengar kata-kataku, ingat pada pesanku. Melanggar pesan berarti musnahnya segala ilmu yang kau miliki. Guru, apa maksudmu? Ujar Pangeran Matahari bicara sendiri. Bukankah sudah kupesan bahwa kau tidak boleh kembali ke masa lalumu? Kau tidak boleh kembali pada orang tua dan saudara-saudaramu. Siapa kau pada masa lalu harus kau kubur, harus kau lupakan selama-lamanya. Siapa kau sekarang tak seorang pun boleh tahu. Sesaat Pangeran Matahari tertegun. Akhirnya dia berkata, pesanmu aku ingat, tapi aku harus menolong kedua perempuan ini. Bagaimanapun, dia adalah ibu dan kakakku. Aku tidak melarangmu menolong mereka, tapi ingat, jangan sekali-kali mereka mengetahui siapa kau adanya. Sekali kau melanggar pesan dan pantangan, kau akan celaka seumur-umur. Suara mengiang lalu lenyap dan kini berganti suara perempuan separuh baya dalam kereta yang duduk ketakutan sambil mendekap putrinya. Kami orang istana, jangan berani mengganggu, jangan sakiti anakku. Aku istri Sri Baginda yang ketiga. Aku tahu siapa kalian, menyauti Pangeran Matahari. Aku tidak akan mengganggu, kalian boleh pergi dengan aman. Hanya aku ada beberapa. Ucapan Pangeran Matahari itu tiba-tiba dipotong oleh suara Sumo Gantra yang saat itu berdiri di sampingnya, memandang dengan mata berkilat-kilat pada dua perempuan di dalam kereta. Pangeran, apakah lupa maksud dan rencana kita semula? Merampas harta benda dan menculik kedua perempuan ini. Pangeran Matahari palingkan kepalanya, memandang dengan mata mendelik pada Sumo Gantra, membuat kepala rampok hutan Merapi ini jadi bergeming, tapi masih berani berkata, jika kau tidak inginkan mereka, serahkan padaku. Waruksumo Gantra, kau telah salah menyusun rencana. Kau tidak tahu siapa kedua orang ini. Kesalahan berarti kematian. Waruksumo Gantra melangkah mundur. Apa maksudmu, Pangeran? Tak ada rencana yang salah. Orang yang sudah mau mati, tak usah banyak bicara. Pangeran Matahari membentak. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya menggebrak, menghantam batok kepala Waruksumo Gantra. Puah! Demikian dekatnya mereka berada dan demikian cepatnya gerakan sang pangeran, ditambah ketidak terdugaan bahwa sang pangeran benar-benar hendak membunuhnya, membuat Waruksumo Gantra tak mampu berkelit selamatkan diri. Dia tergelimpang dekat roda kereta dengan kepala pecah. Ibu dan anak pucat pasi dan menggigil ketakutan menyaksikan.
Pangeran Matahari kembali berpaling pada kedua perempuan itu. Sebelum kalian pergi, aku ada beberapa pertanyaan. Apakah Tumenggung Galimarto masih bertugas di keraton? Ada apa gerangan Pangeran Matahari menanyakan hal tersebut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.